Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang kelas virtual kita hari ini. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang amat istimewa, sebuah ekspedisi intelektual ke jantung pemahaman kita tentang kitab suci umat Islam, Al-Quran. Ini adalah mata kuliah Ulumul Quran, sebuah disiplin ilmu yang akan membukakan gerbang-gerbang pengetahuan yang luas, membantu kita menyelami samudra makna, hikmah, dan petunjuk yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Saya harap Anda semua siap untuk sesi yang penuh inspirasi ini. Al-Quran, sebagaimana kita ketahui, bukanlah sekedar teks biasa. Ia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup, sumber hukum, pedoman akhlak, dan mukjizat abadi. Namun, untuk bisa mengambil manfaat maksimal darinya, kita tidak cukup hanya membacanya. Kita perlu memahaminya secara mendalam, memahami konteksnya, tujuannya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan realitas kehidupan kita. Disinilah letak urgensi ulumul Quran, yang secara harafiah bermakna ilmu Al-Quran. Ia adalah kumpulan berbagai disiplin ilmu yang secara spesifik membahas segala aspek terkait Al-Quran. Bayangkan Al-Quran sebagai sebuah permata yang sangat berharga. Ulumul Quran adalah berbagai alat dan teknik yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi permata itu, memolesnya, memahami karakteristiknya, dan akhirnya mengungkap kilauan serta nilainya yang sesungguhnya. Tanpa ulumul Quran, pemahaman kita tentang Al-Quran bisa jadi parsial, bahkan keliru. Kita mungkin akan terjebak pada pemahaman tekstual belaka tanpa menangkap esensi dan hikmah di baliknya. Oleh karena itu, ulumul Quran menjadi pondasi krusial bagi siapapun yang ingin menjadi pembaca, penghafal, pengkaji, apalagi penafsir Al-Quran yang bertanggung jawab. Perjalanan ulumul Quran ini tidak serta-merta muncul dalam bentuk yang kita kenal saat ini. Ia adalah hasil akumulasi pengetahuan dan upaya para ulama selama berabad-abad. Di masa Nabi Muhammad SAW, ulumul Quran sudah ada secara lisan dan aplikatif. Para sahabat langsung bertanya kepada Nabi tentang makna ayat, sebab turunnya atau cara membacanya. Nabi adalah sumber tafsir dan penjelasan Al-Quran. Misalnya, ketika ada ayat yang belum dipahami, para sahabat akan segera bertanya tentang asbabun nuzulnya atau maknanya. Di masa sahabat dan tabi'in, setelah wafatnya Nabi, para sahabat dan tabi'in menjadi rujukan utama dalam memahami Al-Quran. Mereka menyebarkan ilmu ini ke berbagai wilayah Islam, meskipun belum ada pembukuan khusus ulumul Quran. Pembahasan tentang Makki Madani, Nasikh Mansukh, atau Gharibul Quran mulai tercatat dalam karya-karya tafsir atau hadis. Contohnya, upaya sahabat seperti Ibnu Abbas yang dikenal sebagai Turjumanul Quran, penerjemah atau penjelas Al-Quran. Masa pembukuan atau kodifikasi, abad-abad selanjutnya menjadi periode emas bagi pembukuan ilmu-ilmu Islam, termasuk ulumul Quran. Para ulama mulai merasakan kebutuhan untuk mengumpulkan berbagai pembahasan Al-Quran ke dalam satu disiplin ilmu yang terpisah. Abad ketiga Hijriah, mulai munculnya kitab-kitab spesifik
yang membahas satu aspek ulumul Quran. Misalnya, kitab tentang asbabun nuzul atau nasikh mansukh. Abad ke-8 Hijriah, kita menemukan karya monumental seperti Imam Az-Zarkashi dengan kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kitab ini mencakup puluhan cabang ilmu terkait Al-Quran. Az-Zarkashi dianggap sebagai salah satu pionir yang mengumpulkan dan merangkum berbagai pembahasan ulumul Quran secara komprehensif. Abad ke-9 Hijriah, kemudian datanglah Imam As-Suyuti dengan karyanya yang lebih ringkas namun padat, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab ini mengidentifikasi 80 jenis ilmu Al-Quran. Al-Itqan menjadi salah satu rujukan paling populer dan mendasar bagi para pelajar ulumul Quran hingga saat ini. Dari masa ke masa, ulumul Quran terus berkembang, namun dengan penambahan perspektif baru dan penyesuaian dengan tantangan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh para ulama salaf. Seperti yang telah disebutkan, ulumul Quran adalah disiplin ilmu yang sangat luas. Mari kita telaah beberapa cabang utamanya yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Pertama, ilmu Makki dan Madani. Ini adalah studi tentang ayat-ayat yang turun di Makkah dan ayat-ayat yang turun di Madinah. Bukan hanya soal lokasi, tapi juga periode, karakteristik, dan implikasi hukumnya. Ayat Makki seringkali berbicara tentang tauhid, hari kiamat, dan pembentukan akidah. Sedangkan ayat Madani lebih banyak membahas syariat, hukum-hukum sosial, dan hubungan antar umat beragama. Memahami ini membantu kita menangkap prioritas dakwah Islam. Kedua, ilmu asbabun nuzul, mempelajari latar belakang atau sebab-sebab spesifik turunnya suatu ayat atau beberapa ayat. Contohnya, surat Al-Kafirun yang turun sebagai respon atas kaum musyrikin. Memahami asbabun nuzul sangat krusial untuk menafsirkan ayat dengan tepat dan menghindari kesalahpahaman. Ketiga, ilmu nasikh mansukh, disiplin yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang hukumnya dibatalkan, mansukh oleh ayat lain, nasikh. Ini adalah bukti kemudahan dan fleksibilitas syariat Islam, di mana ada tahapan dalam penetapan hukum. Contohnya larangan khamr yang bertahap. Ilmu muhkam dan mutasyabih, membahas ayat-ayat yang maknanya jelas, tegas, dan tidak membutuhkan penafsiran lain. Itu yang disebut sebagai muhkam. Serta ayat-ayat yang maknanya samar, multitafsir, atau hanya diketahui oleh Allah, itu yang disebut sebagai ayat mutasyabih. Memahami perbedaan keduanya penting agar kita tidak terjebak dalam penafsiran yang keliru atau memaksakan pemahaman atas ayat-ayat mutasyabih yang hanya Allah yang tahu hakikat maknanya. Yang kelima, ilmu qiraatul Quran, studi tentang berbagai macam cara membaca Al-Quran yang telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad SAW. Ada 7 qiraat utama yang masyhur. Ilmu ini menunjukkan keindahan dan kekayaan bahasa Arab Al-Quran. Ilmu i'jazul Quran, mempelajari aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang abadi. Kemukjizatannya bisa dilihat dari berbagai sisi. Keindahan bahasa yang tak tertandingi, ketepatan informasinya tentang masa lalu,
dan masa depan, isyarat-isyarat ilmiahnya, serta konsistensi pesannya. Selanjutnya, ilmu tafsir dan metodologi tafsir. Ini adalah jantung dari ulumul Quran, ilmu yang membahas bagaimana menafsirkan Al-Quran, menjelaskan maknanya, dan mengungkap rahasianya. Kita akan belajar tentang berbagai metode tafsir, seperti tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, serta syarat-syarat seorang mufassir. Selanjutnya, ilmu gharibul Quran, membahas kata-kata asing atau jarang digunakan dalam Al-Quran yang membutuhkan penjelasan khusus. Ilmu amsalul Quran, mempelajari perumpamaan-perumpamaan yang digunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan suatu konsep. Ilmu aqsamul Quran, membahas sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran dan hikmah di baliknya. Ini hanyalah beberapa dari sekian banyak cabang ilmu dalam ulumul Quran. Setiap cabang ilmu ini memiliki kekayaan dan kedalaman tersendiri yang akan sangat membantu kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu, apa manfaat praktis yang akan kita dapatkan dengan mendalami ulumul Quran? Manfaatnya sangat besar, antara lain kita tidak hanya membaca teks, tapi juga memahami konteks, sebab turunnya, tujuan ayat, dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ini akan membuat interaksi kita dengan Al-Quran jauh lebih bermakna. Dengan mengetahui kaedah-kaedah ulumul Quran, kita akan memiliki bekal untuk menafsirkan ayat-ayat secara benar, terhindar dari pemahaman yang sempit, keliru, atau bahkan sesat. Ini sangat penting di era informasi seperti sekarang ini. Ketika kita memahami aspek kemukjizatan Al-Quran, keindahan bahasanya, konsistensi pesannya, dan kesesuaiannya dengan sains, iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya akan semakin kokoh. Dengan pemahaman yang mendalam, kita bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan, menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia yang sesungguhnya. Kita akan melihat bagaimana para ulama terdahulu dengan gigih dan cermat membangun disiplin ilmu ini demi menjaga kemurnian dan keotentikan Al-Quran. Jadi, hari ini kita telah mendapatkan gambaran umum yang cukup detail tentang ulumul Quran. Mengapa ia penting, bagaimana sejarah perkembangannya, apa saja ruang lingkupnya, dan manfaat besar yang bisa kita raih darinya. Ini hanyalah permulaan dari perjalanan kita. Di sesi-sesi berikutnya, kita akan menyelami setiap cabang ilmu ini satu persatu dengan studi kasus atau diskusi yang lebih mendalam. Saya harap pengantar ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat Anda untuk terus belajar dan berinteraksi dengan kalamullah. Jangan ragu untuk mencatat pertanyaan dan mari kita diskusikan di sesi berikutnya atau melalui forum diskusi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.